Bab 99. Kabar gembira. Sinar mentari pagi memancarkan cahaya terangnya, memasuki jendela kaca mobil Ferrari berwarna hitam, yang mana baru saja parkir di depan pelataran perusahaan KBS Group. Terlihat seorang supir keluar, lalu membukakan pintu mobil untuk bosnya. Kedua kaki ramping berbalutkan sepatu dan celana formal, memijakkan kaki ke bumi. Cahaya mentari pagi memantul mengenai kacamata hitamnya. Pria berkemeja putih, berbalutkan jas hitam itu memandang sejenak ke sekeliling penjuru, kemudian melangkah mendekati pria yang sedari tadi berdiri menantinya di depan pintu masuk perusahaan. "Persilakan, Pak," sahut Han, menyapa ramah. "Terima kasih." Han dan pria berkulit sawo matang itu saling berjabat tangan. Tak lama Han menuntun pria itu menuju ruang meeting. "Silahkan masuk, Pak," ucap Han lagi, setelah berada di depan ruang meeting. Di dalam ruangan dia dapati para anggota pemegang saham duduk berjejer di depan meja bundar. Di sisi lain CEO tampan KBS Group, yakni Tuan Rio Raharja sedang duduk di kursi kebesarannya. Rio bangkit dari kursinya, melangkah mendekati pria itu. Kemudian saling menyapa dengan berjabat tangan. Tercetak senyum ramah di antara mereka berdua. "Senang bertemu dengan Anda," ucap Rio memulai pembicaraan. "Terima kasih. Saja ikut senang berkesempatan bertemu Pak Rio, CEO KBS Group yang terhormat ini," pria itu membalas sapaan Rio. Rio tersenyum kecil, mengayunkan tangan mempersilahkan pria itu duduk. "Sebelumnya, saya sebagai CEO perusahaan ini telah bermusyawarah dengan anggota pemilik saham yang lainnya, bahwasanya mereka telah sepakat untuk menjalin hubungan kerja sama ini, serta tidak keberatan atas permintaan yang diinginkan perusahaan GCH Sentral, tanpa ada unsur apapun. Untuk itu para anggota yang hadir sebagai perwakilan, saksi keabsahan kerja sama ini. Apakah kerja sama ini bisa dilanjutkan kan?" tanya Rio kepada anggota meeting, lalu menatap mereka satu persatu. "Persilakan, Pak," ucap salah seorang anggota. Tak lama yang lain mengikuti dengan menganggukkan kepala mereka. "DIAL." Rio membunuhi tanda tangan di atas dokumen itu, tanda hitam di atas putih, lengkap dengan materai. Tak lama CEO GCH Sentral melakukan hal sama yang telah dilakukan Rio. Terdengar suara tepukan tangan, menandakan bentuk kebahagiaan mereka atas jalinan kerjasama itu. "Liana, kamu di mana?" Handphone sudah berdering berulang kali, ucap Yuliana pelan, yang sedang memasak di dapur. Tidak ada sahutan. Sementara telepon genggam Liana masih saja berisik di atas meja. "Haf, anak gadisku ini kemana saja?" Telepon berdering tapi tidak dijawab. Kerutu Yuliana meninggalkan sejenak aktivitasnya. "Ada apa, Ma?" ucap Liana dari atas tangga, mendongakkan sebagian kepalanya.
Terlihat di kepala berbalutkan handuk berwarna putih, sepertinya baru saja siap mandi. Ini, ada yang menghubungimu, Mama tidak tahu siapa, ucap Yuliana. Berjalan menuju tangga menyerahkan handphone ke tangan anaknya itu. Siapa sih? Pagi-pagi begini menghubungiku? Tanya batin Liana. Dia menatap layar ponselnya, tertera nomor unik. Kelek. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Benarkah ini dengan Ibu Liana? Ah, benar Mbak. Oh ya, selamat ya Bu. Kami dari perwakilan perusahaan GCH Sentral memberitahukan bahwa Ibu diterima, telah memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan kami. Untuk itu atas kebijakan dan peraturan perusahaan kami, Ibu Liana dipersilahkan nanti pukul 9 tepat untuk datang ke perusahaan untuk menyelesaikan proses lainnya. Terima kasih, Mbak, atas informasinya. Sama-sama, Bu. Bye. Panggilan terputus. Wajah Liana merona seketika. Bergegas berlari menuruni tangga. Hore! Teriak Liana seperti anak yang duduk di jenjang sekolah dasar, mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Yuliana sontak kaget mendengarkan teriakan anaknya. Liana apa-apaan sih? Bikin Mama kaget saja, kerutu Yuliana, kembali memfokuskan tangannya memegang sendok goreng. Hahem. Ma, goreng ayamnya wangi sekali, jadi lapar, ucap si Neng Liana. Hahem. Liana memeluk ibunya dari belakang. Sebenarnya, Mam, sebenarnya, apa? Ih Liana kamu bikin Mama deg-degan saja. Ma, Liana diterima bekerja di perusahaan itu, ucapnya bersemangat. Pikir Mama tadi itu, apa? Liana kamu bikin jantung Mama copot. Syukurlah, putri Mama diterima. Yuliana mematikan api kompor, refleks, membalikkan tubuh memeluk dan mengelus punggung putrinya itu. Berhati-hatilah, pesan Yuliana setengah berbisik. Baik Ma, Liana mengganggukkan kepala. Makanlah dahulu, Mama masak ayam goreng cabai hijau kesukaanmu. Thanks, Mama. Liana mencium pipi ibunya, kemudian memposisikan tubuh di kursi. Di depan meja telah tergeletak beberapa hidangan yang masih hangat menggugah selera. Raihan, lagi ngapain Ma? Tadi Mama intip ke kamarnya, sepertinya masih tidur. Setelah sarapan dia mengulangi tidurnya. Hahem. Nanti biar Mama yang memberitahukan. Jika kamu telah diterima, biarlah dia beristirahat dahulu. Iya, Ma, sahutnya. Mama, apakah Raihan marah kepadaku? Yuliana terdiam sejenak menatap putrinya, bersamaan menambahkan ayam ke piring Liana. Tidak, Mama pikir dia butuh waktu untuk sendirian, sahutnya. Liana terdiam sejenak, mencerna ucapan mamanya. Apakah karena kejadian kemarin, sebab spaghetti itu merusak mood Raihan? Tidak. Mungkin dia berusaha untuk mengingat momen yang berhubungan dengan makanan itu, atau mungkin dia mengingatnya dengan samar-samar,
sehingga membuatnya sangat tertekan. Duga Yuliana. Liana terdiam mendengarkan penjelasan ibunya. Namun itu ada baiknya, bisa memicu kerja otaknya untuk mengingat masa lalu yang telah dia lupakan. Liana, kamu tidak perlu risau, itu adalah tahap yang baik untuk proses pemulihan penyakitnya. Jelas Yuliana. Iya, Ma. Sahutnya menghela nafas panjang. Next episode. Bagaimanakah kisah Liana di hari pertama bekerja di perusahaan GCH Sentral? Ada apakah dengan Raihan? Bagaimanakah reaksi Rio? Jika mengetahui Liana bekerja di perusahaan GCH Sentral, yang baru saja menjalin kerjasama dengan perusahaannya, KBS Group,